Saudara, kita akan belajar siang hari ini dari firman Tuhan, yaitu firman kehidupan, the word of life, firman kehidupan. Saudara, ada banyak orang mengetahui firman, ada banyak orang menghafal firman, ada banyak orang punya banyak pengertian, bahkan memperdebatkan firman dengan segala pengetahuannya. Tapi tidak semua bisa menghidupi firman itu di dalam hidupnya. Padahal firman ini adalah firman kehidupan. Saudara, kalau kita belajar dari firman Tuhan, ya, kita belajar itu menghidupi setiap firman Tuhan yang kita sudah ketahui. Seringkali saya katakan ini, mari kita belajar menghidupi setiap firman Tuhan yang kita sudah ketahui. Firman Tuhan bukan cuma didengar, firman Tuhan bukan cuma dinilai bagus tidaknya dari cocok atau tidak dengan telinga kita. Firman Tuhan tidak dikatakan bagus karena mungkin penyusunan kata-katanya, mungkin sistematikanya, mungkin hal-hal apa yang hanya sebatas kulit luar. Firman Tuhan saudara dan saya dengar, saudara dan saya belajar adalah untuk dihidupi di dalam kehidupan kita. Ini saya ambil dari Filipi pasal 2 ayat 16, di situ dikatakan sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini Rasul Paulus yang katakan kepada jemaat di Filipi. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara, karena Rasul Paulus tahu ada banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh jemaat Tuhan di Filipi dan juga jemaat Tuhan pada umumnya. Sampai hari-hari ini, setiap kita yang mau memegang firman kehidupan ini di dalam kehidupan kita, ada banyak tantangan demi tantangan yang harus saudara dan saya hadapi. Di dalam Amplified, di situ dituliskan holding out and offering to all men the word of life, firman kehidupan. Untuk kita pegang terus, saudara, firman kehidupan ini, supaya sungguh-sungguh setiap kita terus tetap berjaga, terus tetap waspada, terus tetap kita ada di dalam jalan yang betul, yaitu ada di dalam jalan-jalan kebenaran firman, yaitu firman kehidupan. Saudara, firman Tuhan ini sebetulnya bukan cuma diberikan sebagai perintah. Firman Tuhan ini bukan hanya diberikan sebagai peraturan. Firman Tuhan ini bukan berarti diberikan kepada kita sebagai hal yang membebani kita. Tetapi dikatakan di sini firman kehidupan. Artinya firman ini baru bisa nyata sebagai firman yang keluar dari mulut Tuhan kalau kita hidupi di dalam kehidupan kita. Sebelum kita menghidupi, firman ini berat, bisa jadi beban buat kita. Bisa jadi bahkan penuduh bagi kita. Bahkan bisa memberikan intimidasi sendiri kepada kita. Tapi begitu kita menghidupi firman ini, karena firman ini adalah firman kehidupan, maka semuanya itu akan menjadi terang, menjadi semakin terang, tambah terang, dan akhirnya terang itu terus yang menguasai hidup kita. Sehingga jalan-jalan yang kita tempuh itu semakin jelas. Saudara bayangkan kalau saudara berjalan di dalam satu jalan tanpa penerangan. Saudara tidak bisa membedakan mana jalan yang harus saudara lalui, mana yang membahayakan, mana ada selokan, mana ada batu yang sedang mungkin batu runcing atau mungkin ada lubang atau ada jurang, kita tidak lihat. Tapi begitu terang itu menerangi, kelihatan jelas jalannya. Demikian juga hidup saudara dan saya secara rohani. Kalau kita berjalan tanpa ada firman kehidupan, tidak ada terang itu, saudara. Itu hanya peraturan dan kita meraba-raba. Kita mencoba-coba, oh mungkin ini, mungkin itu. Mungkin ini yang lebih baik, oh enggak salah. Mungkin yang ini, oh enggak salah. Yang mana? Masih terus banyak pencobaan
mencoba ini, mencoba itu, dan sebagainya. Tapi kalau terang itu menerangi kita karena kita sudah menghidupi firman Tuhan, terang itu ada di dalam kita, maka jalan yang kita lalui itu semakin jelas nampaknya. Saudara bisa bayangkan, kalau firman ini hanya saudara pandang sebagai peraturan, sebagai perintah, sebagai hal-hal yang membebani kita, jalan kita itu gelap, saudara. Diomong begini dari sana, oh iya gini, ngawur kok itu, ngajarkan kok gitu. Diomong gini, di sana lebih enak kehidupan sehari-hari yang diajarkan. Iya, kita ini kok berat, jadi beban, saudara. Tapi kalau firman ini yang wujudnya kita betul-betul hidupi, menjadi firman kehidupan, maka terang dari firman itu akan menerangi kita. Lah terang itu yang akan menerangi jalan-jalan kita. Kenapa tadi saya katakan jalan-jalan kita di dalam Tuhan pada saat kita itu menghidupi firman menjadi terang, semakin terang, amat terang, dan terang terus sampai pada akhirnya. Karena firman ini adalah terang kehidupan. Kalau tidak kita hidupi, aduh berat, saudara. Saya sendiri ngakui. Saya mendengar dari beberapa saudara mungkin yang banyak pertanyaan, menjadi beban, menjadi ini. Saudara, saya akui, karena itu saya bicara sama istri saya, baru kemarin atau kemarin dulu. Kalau begitu, kita akan sediakan waktu setiap kali akhir ibadah. Saudara-saudara yang mungkin belum ada kejelasan firman ini sepertinya, kok gini sih, kok berat sih, kok ini. Silahkan saudara tinggal sebentar. Kami sediakan waktu untuk kita bisa berdiskusi bersama-sama. Di mana letak-letak kesalahan. Sehingga kita menangkap itu sesuatu yang hanya dari sudut pandang peraturan, menjadi perintah, terus apalagi bahkan membuat kita itu terbebani, menjadi berat gitu. Kok berat sih aturan-aturannya? Padahal sebetulnya enggak, saudara. Terus terang, saya juga bisa ikut merasakan satu dua orang yang berani ngomong, berani tanya, ya kita akhirnya mendiskusikan, iya memang enggak nyalakan juga, saudara. Jangan saudara merasa bersalah juga, enggak nyalakan saudara. Tapi kalau firman ini kita hidupi, luar biasa. Terang itu nyata, terang itu semakin terang. Kita semakin yakin bahwa jalan yang kita tempuh itu adalah jalan-jalan kebenaran. Kalau firman ini kita hidupi dalam kehidupan kita. Makanya kita belajar menghidupi setiap firman Tuhan yang kita sudah ketahui. Belajar, masih belajar. Kami juga masih belajar, saudara. Kami masih belajar. Rasul Paulus juga mengerti jemaat di Filipi. Nanti kita lihat ya, tantangan demi tantangan yang dihadapi. Nah, kita bisa belajar hal ini, saudara, dari saat-saat murid-murid menanti janji Bapa. Bagaimana caranya secara sederhana menghidupi firman. Mungkin saudara bayangkan, gimana sih caranya menghidupi firman. Dari setiap firman Tuhan yang kita sudah ketahui, bagaimana caranya. Nah, kita bisa belajar, saudara, saat murid-murid menanti janji Bapa. Ini kan habis kemarin hari Kamis kita merayakan hari kenaikan. Nah, Tuhan Yesus akan memerintahkan tinggal di Yerusalem, jangan pergi kemana-mana, nantikan janji Bapa. Nah, apa yang para murid lakukan di saat-saat menanti-nanti janji Bapa itu? Kita bisa belajar bagaimana para murid di situ menghidupi firman. Mereka betul-betul hidupnya itu didasarkan atas firman Tuhan. Semua yang dia kerjakan atau mereka lakukan itu semua didasari oleh firman Tuhan. Nah, kita bisa belajar, saudara, dari sini. Kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 sampai 26, cukup panjang ayatnya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selet,
Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesua dan saudara-saudara Yesua. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Tuhan Yesua itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Damah, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis di dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesua bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai dari hari Yesua terangkat ke surga meninggalkan kami. Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi ialah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Sampai di sini, saudara, kita bisa belajar di sini. Para murid waktu itu mengingat akan firman Tuhan. Untuk menghadapi situasi yang sedang dialami, mereka mengingat akan ayat-ayat firman Tuhan yang ditulis di dalam Mazmur. Saudara, waktu mereka disuruh menunggu atau menanti janji Bapa, jumlah rasul waktu yang sebelumnya itu 12, sekarang tinggal 11. Kemudian mereka juga berkumpul dengan para murid yang lain, total semua kira-kira 120 orang. Berdirilah Petrus di tengah-tengah mereka, kemudian Petrus mengingatkan kepada mereka akan ayat-ayat yang ada di Mazmur. Ada tertulis, misalnya tadi ya, di dalam Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Ada ayat yang seperti ini. Ini adalah nubuatan untuk Yudas. Yuk kita cari penggantinya. Karena ada firman yang tertulis seperti itu. Ini salah satu contoh saja. Ada banyak yang kalau kita perhatikan kehidupan para rasul, para murid, bahkan Tuhan Yesus sendiri seringkali mengutip ayat-ayat yang ditulis oleh para nabi. Contoh misalnya, waktu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah sinagog, dia mengutip Yesaya 61, itu ada di dalam Injil Lukas pasal 4. Roh Tuhan Yahweh ada padaku. Dan dikatakan setelah dibaca, hari ini nats firman itu digenapi di dalam diriku. Selalu didasari atas firman Tuhan yang tertulis. Saudara, pada saat menghadapi situasi, kondisi apapun, kita harus tetap mengingat firman Tuhan bicara apa. Itu yang artinya hidup kita senantiasa menghidupi setiap firman yang kita sudah ketahui. Bagaimana kita bisa mengetahui setiap firman yang kita sebut logos ini menjadi firman yang bicara atau rema kepada kita? Kita perlu untuk membaca setiap hari. Makanya saudara dituntun, misalnya di warta, di situ ada bacaan Alkitab.
Kalau saudara mengikuti bacaan itu, saudara bisa menyelesaikan Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu dalam 1 tahun, Kejadian sampai Wahyu ditambah Matius sampai Wahyu. Jadi perjanjian baru 2 kali, perjanjian lama sekali dalam 1 tahun. Kalau saudara ikuti aja itu sudah diatur sedemikian rupa. Kenapa kita perlu untuk membaca firman Logos ini? Karena pada saat-saat kita menghadapi di situasi yang terjepit, situasi yang mendadak, kadang-kadang situasi yang membuat kita sudah tidak mikir lagi. Pada saat saudara menghidupi firman yang saudara sudah ketahui, saya yakin Roh Kudus saat itu akan menghidupkan firman yang saudara pernah baca. Pada saat firman itu muncul, kerjakan, lakukan, pasti saudara akan melakukan. Wih, luar biasa Tuhan ya. Itulah yang dimaksud. Bagaimana hidup kita ini bukan hanya belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan dan sebagainya, hanya untuk pengetahuan kita, supaya kalau kita ditanya, diajak berdebat, kita bisa bantah. Sejauh mana firman yang kita sudah ketahui itu kita hidupi di dalam kehidupan kita. Ini maksudnya saudara. Secara sederhana seperti itulah. Bagaimana saudara dan saya menghidupi setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita diberi tekanan untuk membaca firman Logos ini? Kenapa kita selalu minta supaya hidup kita dipenuhi Roh Kudus? Roh Kudus itu roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Bagaimana Roh Kudus akan memimpin hidup kita menuju kepada kebenaran kalau kita tidak pernah baca kebenaran itu. Itu maksudnya saudara. Bukan untuk membebani, bukan untuk supaya kita itu diwajibkan memenuhi kewajiban. Sudah lega, sudah penuh kewajiban saya. Bukan berhenti sampai di situ saudara. Ada tujuannya. Ya. Kira-kira seperti itu, bagaimana kita belajar dari para rasul, para murid. Ini kita tinggal 11 loh jumlahnya. Ada ayatnya, ditulis di Mazmur. Bahwa biarlah jabatannya digantikan oleh orang lain. Itu dasarnya firman. Kemudian baru mereka, oh ya dengan sepakat, mereka akhirnya berdoa. Ayo berdoa. Tuhan, Engkau yang tahu hati manusia. Baru berdoa. Siapa di antara mereka? Tentu kriteria di antara mereka ada kriterianya, enggak sembarangan. Kriterianya harus mereka yang mengetahui dari awal sampai pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Yang layak untuk diangkat menjadi pengganti Yudas. Itu kriteria-kriteria yang ada saudara. Enggak kemudian asal tunjuk, kemudian kita awur-awuran asal tuding, enggak. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rasul Paulus juga memberikan syarat di dalam kepenetuaan misalnya. Misalnya dalam memilih diaken. Rasul Paulus memberikan syarat-syarat itu, saudara. Jangan orang yang baru supaya dia tidak jatuh di dalam kesombongan. Dia adalah orang yang rohani. Kepala rumah tangga yang bisa memimpin keluarganya. Bagaimana mau memimpin jemaat kalau rumah tangganya enggak pernah dipimpin sama dia. Enggak jelas kepemimpinannya sebagai imam, sebagai kepala di keluarga. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi secara akal manusia. Makanya semua jemaat pada saat memilih penatua harus ada syaratnya. Demikian juga untuk pengganti pengganti Yudas, ada syaratnya. Harus yang mengetahui dan mengikuti, menjadi saksi mata yang mengikuti perjalanan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus angkat ke surga. Saudara-saudara, nah seperti itu gambarannya. Setelah ada kesepakatan baru berdoa. Kemudian berdoa dengan cara membuang undi, kepilihlah Matias di situ. Dalam kehidupan saudara dan saya, kalau saudara dan saya mau menghidupi setiap firman yang kita sudah ketahui, coba belajar saudara. Bagaimana kita bersikap, misalnya posisi sebagai anak terhadap orang tua.
Jelas-jelas firman Tuhan katakan, kalau mau umur panjang, hormati orang tua. Kata hormati orang tua ada banyak. Jangan kita kemudian bersikap berlaku kurang ajar terhadap orang tua. Itu melawan firman Tuhan. Kalau saudara dan saya sudah tahu firman Tuhan seperti itu, lakukan. Lu orang tuanya nggak ngena Pak, orang tuanya salah, orang tuanya begini-begini. Tidak ada urusan, yang penting posisi kita sebagai anak, kita mentaati atau menghidupi firman Tuhan itu. Menghormati orang tua. Demikian juga orang tua. Hai orang tua, jangan sakiti anak-anakmu. Orang tua harus bisa mendidik di dalam ajaran-ajaran Tuhan. Kita harus menempati tempat kita, saudara. Itu yang disebut menghidupi setiap firman Tuhan. Jangan cuma dipandang sebagai sudut aturan yang membebani kita, bahkan mengintimidasi kita. Apakah kita tidak pernah keliru pada saat misalnya ya aturan tentang perpuluhan misalnya. Kita tahu ini perpuluhan, saudara. Pengertian saya tentang perpuluhan itu sebetulnya minimal, saudara. Minimal. Seseorang habis dengar pengajaran tentang perpuluhan. Perpuluhan itu sebetulnya begini. Tidak perlu. Ujung-ujungnya perjanjian baru itu bukan 1/10, tapi seluruhnya. Setiap apa yang Tuhan butuhkan harus berani dipersembahkan. Bahkan Ananias Safira saja waktu mempersembahkan dikurangi. Itu haknya, itu miliknya. Pada saat dijual tidak dipersembahkan 100%, tapi dikurangi, mati langsung saudara. Itu perjanjian baru. Seseorang waktu kan, Pak ini tidak cocok perpuluhan ini. Iya memang tidak cocok, harusnya 100%. Kapan Tuhan dibutuhkan? Kira-kira bisa? Saya tanya balik, kira-kira bisa? Kalau sepenuhnya, seluruhnya 100% diminta. Semua yang menjadi milik kita. Bayangkan saudara, kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Kita juga pulang nanti nggak bawa apa-apa. Kalau pulang ke surga, tidak bawa apa-apa. Berarti kita itu tidak punya apa-apa. Pada saat kita di dunia bisa punya sesuatu, kalau saudara di dalam Tuhan, saudara percaya, itu semua milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kapan Tuhan perlu, silahkan Tuhan. Seharusnya begitu, itu yang benar. Tapi kalau cuma 1/10 kita tahu saudara, itu persembahan minimal. Ya, Pak Sun ngajarkan 23,333, ada yang diantara kita 25%. Itu 25% Mas Yan. Seharusnya 100%. Saudara. Kapan Tuhan perlu? Nih Tuhan. Itu seharusnya. Pada saat orang tersebut saya jelaskan, ini loh, seharusnya yang begini kan, kok nggak dilihat yang ini? Karena saya juga ikuti saudara. Dia dengar ini, saya dikasih. Saya pelajari juga. Saya dengar sampai akhir. Terus saya kembalikan. Loh ini loh, yang terakhirnya kan begini. Kira-kira bisa enggak? Banyak orang menyudutkan gereja. Ya gereja 1/10, enak ada perpuluhan. Enak hamba Tuhannya, enak ini. Saudara, kalau saya di tempat ini saya tidak ada kepentingan. Saya percaya Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan memelihara. Dan semua kejelasan, laporan keuangan dan semua penggunaan uang di sini semua ada. Bahkan sampai 10 tahun yang lalu masih ada catatannya. Karena disimpan bagian keuangan kami seharusnya katanya 5 tahun menurut teori accounting itu 5 tahun. Tapi di sini 10 tahun. Mungkin lebih nggak tahu. Saya ini orangnya paling nggak ini kan. Ini apa sih dus-dus banyak. Kontainer-kontainer plastik ditumpuk-tumpuk. Oh itu dokumen kita. Oh berapa tahun? Yang 10 tahun yang lalu kita masih punya. Wih, tak pikir nyesek-nyesek inggon naik. Tapi perlu untuk itu. Nggak masalah untuk saya. Oke silakan. Karena ada pertanggungan jawab semua. Jadi saya berani saudara, tidak ada kepentingan apa-apa. Kalau misalnya seseorang ngomong, 1/10 begini, gereja enak aja begini nih. Ya daripada diminta semua, bisa kira-kira kalau semua. Kemudian yang tanya sama saya bilang akhirnya, iya ya, memang berat ya Pak Loki ya. Ya berat memang. Saudara,
Itu aturan-aturan yang Tuhan mau, ikuti saja. Kalau kita belum taat, saudara, sampai hari ini kami tetap taat. Minimal kita taatlah. Kalau minimal aja belum taat, udahlah jangan ngomong yang 100%. Nggak usah ngomong yang gitulah. Minimal aja lah. Belajar untuk taat. Kalau sudah taat, meningkat lagi, meningkat lagi. Dan pada saat-saatnya, nanti saudara bisa ngelihat sendiri. Itu kondisi dan keadaan setiap kita yang mau menghidupi firman Tuhan. Sambil jalan kita akan melihat ini. Saudara, kemudian setelah mereka melihat ada di Mazmur, mereka melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Ini maksudnya menghidupi firman Tuhan. Ya. Ayat yang di sini ya, yang ditulis di dalam ayat 20, saya kutip satu ayat saja. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah Jawa. Itu saudara bisa lihat di dalam Mazmur 69 ayat 26 dan Mazmur 109 ayat 8. Siapa yang ngomong? Petrus. Berarti Petrus juga membaca dan mengetahui kitab Mazmur. Saudara, ada yang memilah-milah antara perjanjian lama perjanjian baru. Kita ini sekarang sudah hidup di perjanjian baru. Kita tidak perlu perjanjian lama. Ya sulit bagi kita. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada banyak hal yang tidak ada di perjanjian lama, ada di perjanjian baru. Dalam penggenapan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak yang tidak ditulis di dalam perjanjian baru, kita bisa temukan di perjanjian lama. Hal-hal yang tidak terkait langsung dengan penebusan Tuhan Yesus masih berlaku sampai hari ini. Jangan dipilah-pilah, saudara. Ikuti saja apa yang Tuhan mau. Kita mau belajar untuk menghidupi setiap firman Tuhan. Ya. Kemudian saya akan kutipkan dalam kenyataan yang kita hadapi dan ujung-ujungnya apa? Akhirnya apa? Kalau orang yang menghidupi firman Tuhan itu. Di dalam 2 Timotius pasal 2, di dalam 2 Timotius 3 ayat 12, saudara, saya sudah kutip di sini ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yeshua HaMashiach akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yeshua HaMashiach. Saudara perhatikan urut-urutannya ini. Ya, kalau saya ulangi mulai ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup, yang mau menghidupi firman Tuhan akan menderita aniaya. Aniaya itu macam-macam, saudara. Enggak harus saudara dianiaya secara fisik dan sebagainya. Tekanan, intimidasi, itu termasuk aniaya. Kemudian dikata-katai orang, itu termasuk aniaya bagi kita. Tapi ada lanjutannya. Ini, kalau kita yang mau hidup beribadah, menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat dan mereka menyesatkan dan disesatkan. Orang yang enggak hidupnya di luar firman Tuhan, rasanya kok bebas merdeka, rasanya haleluya aja terus semua. Sepertinya kita yang mau menghidupi kok rasanya tekanan terus. Tetapi, saudara perhatikan, ingat ya, seringkali saya bilang, kata tetapi di dalam peraturan bahasa Indonesia itu menghapus kalimat sebelumnya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orangnya. Berpegang pada firman kehidupan. Kalau kita berpegang pada firman kehidupan, yaitu kebenaran, maka ini, saudara kita. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yeshua HaMashiach.
Ini akhir daripada perjalanan hidup saudara dan saya. Saudara, kalau kita percaya Tuhan Yesus, percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, tujuannya adalah mencapai keselamatan. Selama perjalanan hidup kita mencapai keselamatan sampai akhir hidup kita, itu adalah dipenuhi dengan latihan-latihan iman. Dari hari ke hari kita dilatih. Latihan terus saudara. Mau beribadah, membaca firman Tuhan, mau taat akan firman Tuhan. Itu latihan iman. Artinya apa? Iman itu sesuatu yang belum nampak tapi ada. Kalau saudara melatih diri terhadap hal-hal yang tidak nampak, tapi yang sudah ada, saudara percaya itu ada, maka pada saat saudara beriman, maka yang tidak nampak itu menjadi nampak. Ada banyak orang pakai cara-cara macam-macam. Ya, ada yang, ya saya percaya sekarang semua kita fokusnya kepada Tuhan Yesus. Ada hal-hal yang misalnya jangan kita cuma tiru iman orang lain, ya. Pak Yonatan tadi sebut pagi tidak ada duplikat iman, tidak ada. Istilahnya bagus, duplikat iman. Kita duplikat imannya orang, saudara. Iman harus timbul dari diri kita, dari pendengaran akan firman Kristus. Pada saat kita beriman, saudara, maka kita bisa mencapai sesuatu. Kalau terus kita imani, maka wujud. Hidupi firman Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai janji, pegang itu sebagai kebenaran. Maka semuanya akan jadi. Dan ini belum apa yang kita capai di dunia ini belum apa-apa sebetulnya, enggak sebanding saudara. Ujung-ujungnya harus tahu saudara. Yang menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Masya. Ini wujudnya kalau kita menghidupi firman Tuhan. Surat ini ditujukan kepada Timotius yang masih muda waktu itu ya. Timotius itu diberi pesan sama Rasul Paulus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Rugi enggak mengenal kitab suci? Enggak rugi saudara. Ajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 7. Ajarkan firman Tuhan kepada mereka pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau bepergian, pada waktu engkau tiduran, pada waktu engkau dimanapun. Ajarkan firman Tuhan kepada mereka. Kenapa saudara? Ini loh. Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Jadi perlunya kita mengajarkan dan belajar firman Tuhan itu, tujuan akhirnya itu adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tapi enggak ujuk-ujuk saudara. Kita perlu belajar menghidupi. Prosesnya ini yang enggak gampang memang. Tetap pada kebenaran, karena segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau saudara dan saya tetap ada di dalam kebenaran, artinya apa sih ini? Segala tulisan diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar. Artinya kita banyak tidak tahu saudara, makanya perlu belajar. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, karena kita banyak tidak tahu, sehingga kita perlu belajar. Untuk menyatakan kesalahan, kita seringkali berbuat salah. Kalau kita dari firman Tuhan, kita ditunjukkan salah kita, bersyukurlah saudara. Itu adalah fungsi dari firman Tuhan, menyatakan kesalahan, karena kita itu banyak salah. Untuk memperbaiki kelakuan, seringkali kelakuan kita itu tidak baik saudara. Jangan kita berkata, wih dia itu begini, oh si A itu begini, B itu lagi, semua. Tapi jarang ngomong, aku ini jelek. Padahal firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu untuk memperbaiki kelakuan. Untuk siapa? Ya untuk semua kita. Saudara,
Seringkali saya kan juga bilang, nggak kebagusan juga loh yang ngomong ini, banyak salahnya. Makanya belajar firman Tuhan. Kelakuan, seringkali banyak keliru. Membuat orang juga bisa tersinggung, membuat orang sakit hati. Tapi saya umumkan di sini, kalau ada yang tersinggung, ada yang sakit hati sama saya, ngomong, saudara. Saya akan datangi saudara, bukan cuma minta maaf. Kalau saudara belum maafkan, saya minta ampun. Harga diri apa sih di dalam diri saya yang saya pertahankan? Tidak ada, saudara. Saya cuma mau Tuhan ditinggikan dan melalui kehidupan saya, nama Tuhan dipermuliakan dan saudara bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kemudian berikutnya di sini untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita bisa ngomong, hidup dalam kebenaran, pegang kebenaran dan sebagainya. Tapi gimana caranya? Memulainya gimana? Nah, ini loh firman Tuhan. Dikatakan di situ, mendidik orang dalam kebenaran. Saudara perhatikan kalau saudara mendidik anak. Misalnya, anak mulai kecil, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang apa, dia kadang-kadang bisa pukul orang tua. Masih 2 tahun. Cucu kami katanya tahu-tahu, tak pukul kamu, tak pukul. Kamu belajar dari mana? Diajari, nggak boleh ya, itu begini. Iya. Lain kali, 2 hari atau 3 hari kemudian, tak pukul kamu. Loh, kok gini lagi? Oh iya, sorry. Nah, lama-lama enggak. Loh, siapa yang ngajari, saudara? Cucu saya yang satunya, gini, kalau sama saya, dia maunya baik, guyon mungkin. Pukul saya itu. Waduh, kadang-kadang saya gini, wes hari ini kalau diajak guyon delodok ini. Tapi hubungan kami akhirnya jauh. Istri saya sering kali ngingat, kamu kok beda-beda kan? Iya ya, enggak boleh ya, enggak. Saya berusaha dekat. Kemudian saya punya cara, saudara. Ini papanya Dedi loh ini. Ini papanya Dedi. Oh, papanya Dedi ya. Iya, papanya Dedi. Lu kalau mau mukul, ini papanya Dedi. Sorry. Nah, gitu. Itu dididik, saudara, diajarin. Setiap kali. Kok guyon, ini papanya Dedi. Sorry. Selalu, otomatis dia bilang. Sekarang enggak, sudah. Sekarang, itu namanya dididik. Nah itu, firman Tuhan itu mendidik, untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Kalau seandainya saudara dan saya mau hidup di dalam kebenaran, gak tahu caranya, ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan mendidik kita di dalam kebenaran. Lama-lama, oh iya ya, jalan kita dalam kebenaran. Oh semakin terang ya, oh semakin jelas ya. Oh iya tambah jelas, oh tambah jelas. Belum kita dipanggil pulang, kita sudah yakin kalau jalan kita itu ada di dalam jalan kebenaran. Karena ada terang tadi. Ada banyak orang ditanya, seandainya kamu sudah dipanggil pulang sama Tuhan, kira-kira masuk surga enggak ya? Enggak tahu yo, aku yo enggak tahu, enggak yakin aku. Loh, saudara ini penting saudara ya. Sebagai orang percaya, namanya iman memang sesuatu yang enggak nampak. Tapi harus ada keyakinan keselamatan kita. Ternyata keyakinan keselamatan ini tidak bisa diyakinkan. Aku yakin, karena firman Tuhan ngomong gini, tertulis seperti ini. Aku yakin. Loh, sebentar, apa dasar keyakinan kita? Kalau kita hidup semakin terang, hidup di dalam terang, semakin terang tambah terang, itu tambah jelas. Kalau seandainya ditanya, kalau seandainya Tuhan panggil, kira-kira ketemu Tuhan enggak? Masuk surga enggak? Oh pasti. Karena apa? Kita sudah yakin. Jalan-jalan kita ada di dalam jalan kebenaran. Kita enggak ada gandolan-gandolan dari dunia ini. Kita enggak ada ikatan-ikatan dosa yang mengikat kita. Tidak ada perkara-perkara yang menajiskan hidup kita. Meskipun itu datang, kita tolak. Kita tampik, kita usir, kita
tolak. Selalu ada keinginan daging muncul dalam nama Tuhan Yesus. Terus tetap hidup. Jalannya semakin jelas, semakin terang, tambah terang. Amin. Firman Tuhan dipakai sebagai patokan atau dasar kehidupan kita. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ini artinya tetap di dalam kebenaran. Firman Tuhan. Dasar hidup kita harus didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Apa-apa ada ayatnya enggak? Kalau enggak bingung saudara. Muncul pengajaran begini, muncul begini, muncul tanggapan begini, muncul begini. Tambah bingung. Kalau sudah bingung akhirnya cari kambing hitam. Kenapa sih? Kita ini kok macam-macam diajari gini gitu. Apa sih maksudnya gini-gini? Karena bingung. Saudara, prinsip saya, ada ayatnya atau tidak. Siapapun yang ngomong, siapapun yang ngajar, ada ayatnya atau tidak. Itu saja. Prinsip ada ayatnya, saudara. Pegang itu kalau ada ayatnya. Pegang, jangan ragu, jangan takut. Ada ayatnya atau enggak. Yang kedua, firman Tuhan. Itu akan memberikan hikmat seperti tadi. Serta menuntun kita kepada keselamatan. Tetap pada kebenaran itu maksudnya supaya kita itu tetap ada sampai ke akhir. Ada di dalam kebenaran. Firman Tuhan ini yang memberikan hikmat kepada kita. Dan akan menuntun kita pada keselamatan. Yang ketiga, firman Tuhan itu akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Firman Tuhan. Kenapa kita ditekankan firman Tuhan? Kenapa kita belajar firman Tuhan? Itu maksudnya, saudara. Lupa ini enggak biasanya di sana itu enggak diajarkan gini-gini, diajarkan kehidupan sehari-hari. Ya memang kehidupan sehari-hari perlu. Kita pun yang ini kan belajar kehidupan sehari-hari, tapi di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita enggak lepas saudara, bagaimana kita di sekolah, bagaimana kita di pekerjaan, bagaimana kita menghadapi orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan. Prinsip kita harus tahu tetap. Setiap kali saya bertemu dengan orang-orang dunia, saya yakin Tuhan juga mengasihi orang tersebut. Bagaimana caranya menyalurkan kasih Tuhan kepada orang tersebut? Nah itu dalam pikiran saya. Saya mencari jalan bagaimana caranya untuk memperkenalkan bahwa Tuhan pencipta alam semesta ini mengasihi dia, mau menyelamatkan dia. Jalannya cuma satu, di dalam percaya di dalam Tuhan Yesus. Saudara, tidak ada jalan yang lain. Tidak ada hal-hal yang bisa kita tempuh dengan cara kita sendiri. Ada ayatnya enggak? Belajar menghidupi. Kita pun kayak misalnya saya tadi, bagaimana caranya memberitahu orang tersebut bahwa dia dikasihi Tuhan? Itu ada ayatnya. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Dunia loh. Sehingga ia mengaruniakan putra tunggalnya. Supaya barang siapa, baru bukan semua dunia. Barang siapa yang percaya. Itu ada ayatnya. Bagaimana hidup kita belajar untuk menghidupi setiap firman Tuhan. Bagaimana kita misalnya direndahkan orang, dicaci maki orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balas kejahatan dengan kebaikan. Kita tidak perlu untuk ya kalau kita bantah, geran sampai ribut, tambah ini, ya bukan itu saudara. Tapi kalau kita tidak salah, kita mendapat kesempatan untuk mengklarifikasi, enggak ada salahnya kita mengklarifikasi, supaya mereka enggak ada kesalahpahaman. Diklarifikasi. Rasul Paulus waktu kembali ke Yerusalem, Rasul Paulus mengklarifikasi. Woi kamu ini enggak ngajarkan katanya, enggak perlu hidup menurut Taurat lagi, enggak perlu begini, enggak perlu sunat lagi gini. Paulus mempertanggungjawabkan saudara. Diklarifikasi. Kalau ada hal-hal yang enggak benar, diklarifikasi. Oh beritanya gini di luar, oh begini. Satu kesaksian baik dari seorang anak muda di sini. Dia ada dua dari sini, kuliah di satu kampus, mereka punya teman yang sama. Teman yang sama ini sahabat, saudara, dekat dengan si A maupun si B ini, yang dari Bukit Sion. Kemudian teman ini
ngomong, oh kamu temannya itu ya, satu gereja. Oh iya, gereja mana sih kamu ini? Bukit Sion. Langsung mukanya berubah. Bukit Sion. Loh, Bukit Sion. Langsung berubah mukanya. Padahal sahabat. Kemudian yang satunya ini sudah mengerti banyak firman Tuhan. Makanya saudara-saudara perlu mengerti firman Tuhan. Sehingga saudara bisa menjelaskan, sebentar. Yang satunya ini ya, tanya, apa sih yang kamu dengar? Katanya enggak mengakui Tuhan Yesus. Katanya enggak merayakan Natal. Dengan begitu kan tidak mengakui Tuhan Yesus. Gini diceritain saudara. Tuhan Yesus itu dari Yunani Yesus, nama aslinya Yesua. Yesua kata Ibrani Suah itu artinya keselamatan, penyelamat itu yang kita pakai Yesua. Kemudian Natal itu bukan hari kelahiran Tuhan Yesua. Kelahirannya sesungguhnya kalau diurut-urut begini dia jelaskan, bukan jatuh di Desember, jatuhnya Juni. Nek gitulah sing bener. Saudara, tapi sebelumnya mukanya cuma bukit gitu. Tapi begitu dijelaskan, berarti yang benar kan itu. Semoga saja semua kita bisa menjelaskan dimanapun kita berada. Tapi jangan emosi. Kamu wes, gak teman-temanan. Jangan gitu saudara. Kalau itu ada di pihak kita, hiduplah berdamai dengan semua orang. Itu firman Tuhan yang bilang begitu. Amin. Itu kita harus berdamai dengan semua orang. Satu lagi dia waktu dikatakan, dari mana sih gerejanya? Bukit Sion. Pak Logi itu ngajarin. Enggak, ini loh. Ya saudara, saya harap saudara juga di luaran jangan Pak Logi ngajar. Kok Pak Logi mati saya saudara. Udah, wis tambah banyak intimidasi, tambah ditekan juga gini ya. Tapi saya berharap saudara juga, enggak, ngajarkan. Dia bilang apa? Dia ngomong gini tentang saya. Dia jawab cuma satu kalimat begini. Kalau orang yang belum kenal sama Pak Logi, ya memang seperti itu pandangannya. Tapi saya kenal mulai dulu. Enggak seperti itu. Lah itu loh, waktu saya dengar gitu, puji Tuhan, ono sing belo. Ya, saudara, ayo kita sama-sama sebagai satu keluarga. Ingat, semua kita, kalau saya ngomong kita termasuk saya ya, semua kita mau masuk surga. Ayo kita sama-sama saudara. Kalau di luaran, saya misalnya dengar apa-apa, enggak itu gini loh, betul. Saya yakin saudara, kalau Tuhan dimuliakan, hati Tuhan senang. Dan tujuan kita cuma mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala.